Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kembali lagi untuk mata kuliah akuntansi biaya kita. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal pada bab satu dan hari ini kita akan membahas soal pada bab 2. Nah, untuk itu Ibu akan langsung saja masuk ke soalnya dan kita akan segera membahasnya. Oke, Ibu share terlebih dahulu ya. Baik ya. Nah, ini untuk bab 2 ini kita judulnya adalah tentang analisis perilaku biaya ya. Jadi analisis perilaku biaya ini sebenarnya sudah kita jelaskan untuk teorinya di pertemuan 1 sampai 3 kemarin dan hari ini akan membahas mengenai soal evaluasinya. Nah, untuk di bab kedua ini, nah ya tentang analisis perilaku ini ada dua soal. Soal yang pertama itu di sini ya katanya jelaskanlah pengertian di bawah ini. Pengertian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead, belanja modal, belanja pendapatan, dan biaya bersama, biaya gabungan, tenaga kerja tidak langsung, dan beban komersial. Nah, ini menurut Ibu untuk pengertian ini bisa kalian cari dari beberapa referensi, termasuk juga bisa diambil dari buku kita ini referensinya. Itu apa saja ya? Apa namanya? Misalnya bahan baku itu ditulis pembahasannya pada bagian kolom di bawah sini ya, misalnya bahan baku langsung itu dijelaskan di bagian sini. Nah, silakan kalian masing-masing untuk mengerjakan ini secara mandiri ya. Nah, karena yang di sini akan Ibu bahas itu hanya pada soal 2 karena soal 2 itu pembahasan tentang perhitungan tarif biaya tetap dan biaya variabel atau istilahnya itu memisahkan biaya semi variabel, memisahkan antara biaya tetap dan biaya dan biaya variabelnya. Nah, untuk soal nomor 1, Ibu ingatkan lagi kalian harus mengerjakannya mandiri atau masing-masing ya. Kalau misalnya Bu, boleh nggak saya mengerjakannya sama-sama dengan teman? Boleh ya, boleh. Tapi tetap mengerjakannya pada buku modul masing-masing ya. Jadi tetap dikerjakan masing-masing dan dikerjakan pada bagian pembahasan soal nomor 1. Ini ada soal untuk pengertiannya dari 1 sampai nomor 9 itu harus dikerjakan satu persatu di sini ya. Ditulis bahan baku langsung itu apa pengertiannya, tenaga kerja langsung sampai nomor 9. Nah, baik, untuk nomor 1 menurut Ibu sudah jelas dan kita akan merujuk pada soal nomor 2. Ya, Ibu akan gedekan sedikit soalnya sehingga bisa Ibu bacakan. Nah, di sini soal kedua eh, ada soal mengenai pemisahan antara biaya variabel dan biaya tetap atau istilah kita ini adalah soal tentang biaya semi variabel. Nah, di analisis perilaku biaya ini sudah Ibu jelaskan bahwa kita memang kerjanya memisahkan biaya semi variabel dengan beberapa metode ya. Yang pertama itu metode yang ini yaitu metode tinggi rendah atau metode high low method, metode grafik atau starter graph, dan metode yang terakhir itu adalah metode least square ya. Nah, jadi untuk di bab ini sendiri soalnya hanya satu, yaitu soal tentang metode tinggi rendah saja yang diminta. Baiklah, untuk itu Ibu langsung saja bacakan soalnya. Soal kedua ini tentang Madison Corporate ingin memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya pemeliharaan uang, yakni ya eh, yang diyakini ya, oleh perusahaan adalah sebagai biaya semi variabel dan diukur.
terhadap jam mesin. Nah, informasi berikut telah disediakan untuk 6 bulan terakhir dari tahun berjalan sebagai berikut. Nah ya, jadi dia ada apa namanya ada eh, ada biaya namanya biaya pemeliharaan dan diyakini oleh Madison Corporate ini adalah biaya semi variabel sehingga dia mau memisahkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, di sini sudah ada bulannya ya, ada dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dengan jam mesinnya 4550 ini 4.300 sampai dia bulan Agustus ada yang 4 4.450. Sedangkan biaya pemeliharaan masing-masingnya untuk Maret 3.275 sampai ke bulan Agustus itu ada yang $3.250. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan. Terus katanya diminta menggunakan metode tinggi rendah atau high flow method. Hitunglah tarif biaya tetap dan biaya variabel untuk biaya pemeliharaannya. Jadi dia mau minta pisahkan biaya pemelihara ini minta dipisahkan biaya tetap dan biaya variabelnya itu berapa. Nah, untuk informasi atau Ibu mengingatkan kembali bahwa metode tinggi rendah ini yang hanya kita lihat itu adalah biaya yang paling tinggi dan biaya yang paling rendah saja. Nah, ya. Nah, untuk itu kita langsung ke pembahasan. Nah, ini untuk bagian nomor satu tadi ya, silakan nanti kalian kerjakan pengertian daripada yang diminta pada soal nomor satu dan dikerjakan di halaman yang ini, pada bagian yang ini, ya. Dan untuk soal nomor dua kita akan bahas. Nah, ini ada metode tinggi rendah ya, ada jam mesinnya, ada biaya ini. Sorry, Ibu, pindahkan sedikit ya. Hmm. Ini jam mesinnya, ada biayanya. Jadi kalau kalian ingat waktu kita teori itu sebenarnya soal ini sudah pernah kita bahas dan pernah kita apa cari hitungannya untuk contoh soal yang sudah ada waktu kita teori ya. Nah, yang ini soalnya eh, ada di soal 2. Jadi kita fokusnya ke biayanya dulu. Ini ada data ya biaya ya. Kita hanya pilih biaya yang paling tinggi dan biaya yang paling rendah. Dan di sini biaya yang paling tinggi itu ada di bulan Juni ya, 3.300 ya. Dan biaya yang paling rendah itu ada di bulan Mei ya, 3.100. Nah, kita letakkan di sini yang paling tinggi itu adalah 3.300 dan yang paling rendah adalah 3.100. Nah, untuk jam mesinnya, nah ya jam mesinnya jangan dipilih lagi yang mana yang paling tinggi, yang paling rendah ya, tapi jam mesin yang mengikuti daripada bulan. Nah, jadi kalau misalnya kita bulan Juni ya, kita anggap ini yang paling eh, tinggi nih biayanya. Berarti ini kan bulan Juni. Jadi jam mesinnya harus kita pilih yang bulan Juni. Jadi bulan Juni yang paling tinggi ya 4.600 kita letakkan di sini 4.600. Lalu untuk yang paling rendah kan kita meyakini itu di bulan Mei ya 3.100. Maka yang kita ambil jam mesinnya adalah yang 4.100. Maka 4.100 kita pindahkan di sini. Lalu selisihnya kita kurangi ya. Jam mesinnya kita kurangi, biayanya kita kurangi. Jam mesinnya dapat selisihnya 500, biayanya dapat selisihnya 200. Maka tarif variabelnya kita bagikan saja biaya dibagi dengan jam mesin. Karena biaya kita bagi dengan berapa jam ya, seperti itu. Nah, biayanya adalah 200 dibagi dengan 500 jadi 0,4 per jam TKL. Jadi biayanya itu adalah 0,4 ini ya, 0,4 dolar per jam TKL-nya. Nah, kita lihat nih ya. Untuk bulan Juni, kita lihat ya untuk kita periksa yang di bulan Juni aja. Kalau bulan Juni kan berarti yang paling apa eh, bulan Juni itu adalah bentar, ya, untuk bukan bulan Juni ya, ini kita cobanya di bulan Mei ya berarti ya. Mei ya, yang paling rendah ya 3.100 ya. Lalu biaya variabelnya adalah 4.100 dikalikan dengan jam mesinnya ya, ini jam mesin.
dikali dengan 0,4 ini biaya variabelnya 1640 ya. Maka dikurangi dapatnya adalah biaya tetapnya adalah 146 ya. Ibu coba ini. Hmm. Nah, jadi ini ada dikurang ya. Jadi ini adalah biaya tetapnya. Jadi biaya variabel adalah 0,4 per jam PKL. Biaya tetap jadinya adalah 146. Nah, jadi sudah terpisah. Jadi kita sudah tahu nih biaya tetapnya adalah 146. Nah, untuk mengetesnya dia benar atau salah, nak ya. Untuk mengetesnya benar atau salah, kita coba yang ini. Ini di bulan Juni ya. Ini kan bulan Juni ya. Jadi bulan Juni kita buat ya di sini ya. Berarti bulan Juni kan 3.300 ya. 3.300 biaya variabel berarti kan ini ya 4.600 ya dikali dengan 0,4. Nah, itu berapa dapatnya? 1.840 ya. Kita kurangi ya. Kurangi dengan 3.300. Oh iya, ini berapa ini? Berarti bukan ya ini. Ini 1.460. Oh, ini ada 60-nya, nak. Sorry. Nah, nah, kalau dia benar ini sama, ini kan biaya variabel, berarti biaya tetapnya adalah 1.460. Nah, kalau dia 1.460 berarti benar, nah ya. 1.466 1.460 benar berarti. Karena apa? Biaya tetap mau berapapun produksinya, dia mau di sini kan produksinya dia jam kerjanya kan ini biayanya 3.100 ini 3.300. Nah, berapapun dia mau produksi, tetap biaya tetapnya adalah 1.460. Jadi, seperti itu ya. Jadi sampai di sini kalian bisa kerjakan ini dan kalian letakkan pada bagian pembahasan di soal nomor 2. Seperti itu. Silakan kalian buat ini secara rapi di buku kalian karena nanti akan Ibu periksa ya. Untuk pemeriksaan yang awal itu nanti akan Ibu periksa setelah Lebaran ya, sudah Lebaran ya. Sudah Idul Fitri yang akan Ibu periksa karena Ibu mau periksa secara fisik saja nanti. Tetapi ini harus kalian segera kerjakan. Setelah kalian menonton video ini, baiknya langsung dikerjakan saja karena nanti numpuk. Karena setelah ini nanti kita akan membahas soal pada bab 3. Oke, seperti itu. Oke, baiklah ya. Untuk yang soal bab 2 kita cukupkan sampai di sini. Dan Ibu ingatkan kembali, di bab 2 ini ada dua soal. Jadi soal pertama dan soal kedua. Soal kedua sudah kita bahas ini. Maka untuk soal yang pertama, untuk pengertian itu silakan kalian kerjakan secara mandiri, boleh dengan referensi apapun, tetapi yang benar ya, maksudnya referensi yang resmi, boleh juga dari buku ini ataupun dari referensi lain, tetapi usahakan referensinya yang baik ya, yang bagus. Kalau bisa dari buku seperti itu ya. Oke, baiklah semuanya. Jangan lupa ini disalin dan dikerjakan pada bab kedua. Jadi kita sudah ada dua pengerjaan kita. Bab pertama sudah kita kerjakan, bab kedua ini sudah soal satu dan soal kedua, dan nanti kita akan lanjut pada bab tiga. Oke, baiklah semuanya. Ibu undur diri pada kesempatan kali ini dan akan eh, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk itu Ibu pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
Sampai jumpa lagi.